Selamat pagi, Shalom. Haleluya, senang sekali bisa kembali ke gereja GB Bethel Tasikmalaya. Belum berapa waktu yang lalu saya juga sempat pelayanan di tempat ini. Sekarang bisa dikasih kesempatan lagi untuk membawakan firman Tuhan di bulan yang baru. Hari ini kita punya tema tentang mengobarkan roh kita. Dan pertanyaan untuk kita renungkan, saya jadikan judul khotbah hari ini, yaitu apakah kerohanianku padam? Ini pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada hidup kita karena seringkali kita merasa kita baik-baik saja. Seringkali kita merasa setelah mungkin rutinitas kita ibadah setiap hari Minggu, pelayanan, dan lain-lainnya kita berpikir kerohanianku baik-baik saja. Tetapi hal ini yang saya lihat adalah sesuatu hal yang penting untuk kita renungkan. Kenapa? Karena Paulus pun mengingatkan anak rohaninya Timotius untuk tidak padam rohaninya. Dan ketika saya melihat bagaimana Paulus mengingatkan Timotius, langsung terbersit di pemikiran saya, Timotius yang luar biasa, anak rohani yang luar biasa, pemimpin gereja yang luar biasa, anak muda yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Kok bisa-bisanya Paulus katakan jangan sampai padam rohanimu. Artinya kepadaman kerohanian ini bisa terjadi untuk siapa saja. Bukan hanya jemaat biasa, bukan hanya untuk orang awam, tapi bahkan rohaniawan, bahkan pemimpin gereja, bahkan rasul pun bisa padam. Nah, saudara bisa next slide. Saya ingat tentang api unggun ketika berbicara masalah api yang padam. Ketika kita retret biasanya suka ada malam untuk api unggun, kita berkumpul di seputar api unggun untuk bernyanyi, berfellowship, atau sedikit mendengarkan sharing apa yang didapatkan. Dan dari api unggun kita itu selalu belajar bahwa api unggun itu harus disiapkan kayunya, harus disiapkan minyaknya, dan harus disiapkan percikan apinya untuk bisa nyala. Nah, yang susah itu membuat api pertama. Tetapi ketika apinya udah nyala, itu mudah. Kenapa? Karena ketika apinya udah nyala, itu gak perlu selalu ditambah minyak, gak perlu selalu dikipasin, yang penting apinya nyala. Nah, tetapi kalau dia udah habis kayunya, yang paling mudah untuk kita taruh lagi adalah kayu yang baru. Sebab baranya itu akan masih ada. Dan waktu apinya mulai mengecil, bukan kita harus tambah minyak lagi. Karena kalau tambah minyak terus juga gak ada apinya lagi. Tetapi yang perlu ditambah adalah kayunya agar ada sesuatu yang bisa terbakar oleh bara api itu. Nah, ini menjadi satu ilustrasi untuk kita mengerti bahwa nyala api unggun itu bisa mengecil karena waktu. Dan ketika tidak ada yang menambah bara lagi dan gak ada yang ngipasin lagi, maka api itu lama-lama bisa padam. Tetapi padamnya lama. Kalau kita lihat pagi-pagi kadang masih ada asapnya. Api unggun itu. Mungkin yang pernah camping tahu, berjam-jam sampai subuh kita udah tinggalin. Gak ditambah, tapi masih ada asapnya dikit. Karena masih ada bara yang mungkin masih nyala. Dan ketika bara itu dikasih kayu lagi, dikipasin lagi, bisa kebakar lagi. Nah, demikian juga kehidupan rohani kita, bahwa kita harus ngerti semangat rohani kita itu bisa kalah, bisa mengecil seperti yang Paulus nasihatkan kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6-7 ini nasihat Paulus. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Paulus ketika mengingatkan ini kepada Timotius, pertama ingetin iman neneknya. Lalu ingetin iman ibunya, dan Paulus yakin iman ini ada di dalam diri Timotius. Dan ketika Paulus ngomong kayak gini, kita berpikir, loh kenapa Timotius jadi takut ya? Padahal Timotius adalah orang yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat latar belakang singkatnya gini. Paulus nulis surat ini ketika dia ada di dalam penjara. Dan Paulus ini
lagi di akhir hidupnya. Paulus itu kalau kita tahu di penjara sampai akhir di Roma dan tidak ditulis lagi di Alkitab bagaimana dia mati. Tetapi banyak ahli sejarah melihat Paulus itu sepertinya dihukum mati di Roma. Sebab itu penjara terakhirnya dia. Dan ini adalah masa-masa di mana Paulus tahu hidupnya itu akan berakhir. Dan dia melihat Timotius sebagai salah satu orang yang akan meneruskan pekerjaan pelayanan dia nggak mau Timotius itu sampai pelayanannya padam atau berhenti. Nah, apa yang membuat Timotius itu takut? Nah, ini banyak. Timotius sedang menghadapi tekanan berat. Yang pertama, penganiayaan Kaisar Nero kepada orang Kristen. Itu terjadi. Jadi orang Kristen itu selalu jadi musuh orang Roma. Tetapi ketika Kaisar Roma bertobat, baru Roma menjadi negara Kristen. Tetapi sebelum itu kekristenan selalu ditentang oleh kaisarnya. Dan Kaisar Nero itu adalah kaisar yang sangat kejam kepada orang-orang percaya. Dan Timotius hidup di zaman itu. Dan mentornya yang segera akan gak tahu dieksekusi, dihukum mati atau apa, dia agak kesulitan untuk bertemu dengan Timotius. Sehingga bayangkan seorang murid masih muda, masih butuh support dari gurunya. Kalau kita mungkin di pekerjaan kita butuh supervisor kita untuk ngarahin kita, manajer untuk ngarahin kita. Kalau kita di gereja kita butuh gembala untuk ngasih tahu arahan kita harus ngapain. Dan Timotius kehilangan sosok Bapa itu. Kehilangan sosok Paulus yang biasanya bersama-sama dengan dia. Dan Timotius juga menghadapi jemaat yang keras kepala. Susah diatur. Bahkan kan Paulus ngomong, "Hey Timotius, ingat ya, walaupun kami masih muda, jangan orang anggap remeh engkau." Karena jemaat susah diatur. Biasa jemaat yang lebih senior itu susah diatur sama yang lebih muda. Tapi yang ditahbiskan oleh Paulus memang Timotius yang masih muda. Dan Timotius diingetin, kamu harus bisa ajar, gembalakan mereka. Dan ini menjadi persoalan yang membuat Timotius juga lumayan gentar. Dan juga Timotius harus menghadapi pengajar-pengajar palsu yang banyak. Dia menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Dan dia menghadapi di dalam jemaat ada pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan Timotius mulai ragu dan terlihat dia semangat pelayanannya tuh mulai padam. Tetapi hari ini kita akan lihat bagaimana Paulus memotivasi Timotius agar tidak padam rohaninya. Dan ini akan merefleksikan kepada kita bagaimana kita juga tidak padam kerohaniannya. Kalau Timotius ngalamin hal-hal itu, kira-kira saya dan saudara ngalamin gak banyak tekanan? Banyak juga. Mungkin kita ada yang ngalamin masalah kerjaan, kita ada yang ngalamin masalah rumah tangga, kita ada yang ngalamin masalah ekonomi, kita ada yang ngalamin masalah di dalam pelayanan. Mungkin kita pikir di pelayanan itu semuanya baik-baik, tapi enggak juga kan. Di pelayanan kadang ada clash juga, ada berantemnya juga, ada masalah juga satu sama lain. Mungkin di dalam satu departemen, di antar departemen. Dan banyak hal yang membuat kita itu menarik diri dan akhirnya kerohanian kita padam. Nah, tetapi kita harus belajar hari ini kenapa? Karena kita lihat Paulus memotivasi Timotius dengan 4 hal ini. Nah, yang pertama adalah Allah tidak memberi roh ketakutan. Ini yang dikajarkan oleh Paulus. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Atau bahasa aslinya deilia. Rasa gentar yang membuat seseorang itu mundur dari panggilannya. Jadi rasa gentar ini yang membuat orang tuh gak mau lakukan lagi apa yang biasa dia lakukan. Orang mungkin biasanya Timotius itu berkhotbah, Timotius biasanya ngajar, Timotius biasanya berapologet dengan orang-orang yang salah imannya atau menyerang iman dia. Tetapi di sana dilihat oleh Paulus, Timotius udah nggak lagi semangat melakukan itu, Timotius udah nggak lagi berani melakukan itu. Dan Paulus ingatkan, hey ingat Timotius bahwa Allah itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Timotius mungkin takut karena penganiayaan dan tanggung jawab yang besar ini. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang gini, ketika kita mau melakukan sesuatu yang memang Tuhan suruh kita lakukan.
Tetapi seringkali ada ketakutan yang menahan kita akhirnya tidak melakukan hal itu. Contoh paling mudah ya. Mungkin kita sering sebagai orang Kristen, saya percaya, saya dan saudara itu sama karena kita punya Tuhan yang sama. Kita sering sebagai orang percaya itu tiba-tiba Tuhan kasih impresi, suruh, kamu tolong dia misalkan. Atau kamu ceritakan Yesus kepada dia. Atau kita cuma sekedar disuruh Tuhan, kamu bantu dia. Tapi seringkali apa yang membuat kita tidak lakukan adalah ketakutan. Takutlah nanti kalau ditolak gimana. Takutlah kalau dia marah gimana. Takutlah nanti kalau saya dimanfaatkan bagaimana. Akhirnya ketakutan-ketakutan itu yang membuat kita step back dan gak lakukan apa yang Roh Kudus kasih dalam hati kita. Ada yang setuju sama saya? Amin. Nah ini makanya kalau itu adalah tuntunan Roh Kudus kan gak mungkin. Karena Roh Kudus suruh kita Injil. Roh Kudus suruh kita memberi. Roh Kudus akan suruh kita bantu orang. Roh Kudus akan suruh kita tolong orang lain. Tetapi kadang ketakutan itu muncul dari diri kita sendiri. Bahkan dari pemikiran yang salah atau dari hati kita sendiri. Jangan pikir kita berpikir yang penting kita ikutin hati kita. Karena hati kita itu licik dan suka menipu. Yang kita harus ikutin itu adalah suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Itu beda. Nah makanya Paulus ingetin kepada Timotius, hey Timotius, Tuhan itu gak akan bikin kamu takut. Karena Tuhan tidak kasih roh ketakutan. Tetapi Tuhan itu memberikan kita keberanian untuk melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Amin. Nah saya akan pakai contoh seorang yang luar biasa namanya Jim Elliot. Dia lahir tahun 1920-an, dia orang yang luar biasa. Dia punya cita-cita untuk memenangkan satu suku, yaitu satu suku Auca, yaitu tribe atau suku pedalaman di sebuah hutan Ekuador. Kenapa dia mau menangkan suku ini? Karena dia sudah menangkan suku yang lain yang dekat dengan suku itu. Dan suku yang lain ini ada bekerja di sekitaran hutan itu untuk di sebuah perusahaan tambang atau tambang minyak gitu ya. Tetapi dia melihat bahwa orang-orang yang sudah dia tobatkan itu selalu diserang sama tribe ini. Dan dia berpikir gini, satu-satunya untuk menghentikan penyerangan ini adalah memberitakan Injil juga ke suku yang itu. Tetapi dia udah tahu bahwa tribe ini susah, kadang komunikasinya susah. Kadang mereka itu kalau lihat orang luar atau orang asing yang beda kulitnya, mereka langsung agresif, menyerang. Tetapi dia dengan 5 orang, dengan 4 orang temannya berpikir gimana caranya. Dia punya teman pilot dan dia teman pilot itu mencari jalur untuk mendarat sedekat mungkin dengan suku tersebut. Akhirnya dia temukan sebuah pantai untuk mendaratkan pesawat terbangnya yang membawa 5 orang misionaris termasuk Jim. Dan Jim berusaha untuk berkomunikasi. Dia sedikit belajar gaya bahasa suku tersebut walaupun sulit. Dia berusaha berkomunikasi. Akhirnya dia bertemu dengan 2 orang dari tribe itu. Mereka tentu berjaga-jaga dan dia menunjukkan ketulusannya untuk menolong, membantu, memberikan bantuan, memberikan hal-hal yang baik seperti makanan dan seterusnya. Tetapi 2 hari berselang ternyata orang yang berusaha dia komunikasi itu masuk kembali ke dalam pegunungan itu atau hutan itu dan kembali membawa pasukan. Nah ini yang jadi masalah. Dan pasukan itu ketika dilihat misionaris ini sebenarnya sudah pegang senjata. Dia pegang pistol. Dan dia udah siap untuk membela dirinya. Sebenarnya ketika dia tembakkan aja pistolnya gak perlu ke orangnya. Tembakkan aja ke atas. Mungkin tribe ini akan takut gitu kan. Dengan suara ledakan yang belum pernah mereka lihat. Tetapi di dalam penyerangan itu ditulis di dalam biografinya. Elliot memutuskan untuk tidak mengangkat pistolnya. Karena dia melihat gini. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan mati dalam kebinasaan. Dan dia tidak mau membunuh orang yang belum percaya sama Tuhan. Sehingga para misionaris ini sepakat tidak mengangkat pistolnya. Dan mereka hanya bertahan, berlari. Tetapi panah dari tribe itu, panah dari suku pedalaman itu. Akhirnya mematikan 5 orang misionaris yang turun ke hutan itu. Jim tewas dan ini merupakan satu kehilangan yang luar biasa. Lalu istrinya yang mendapatkan kabar juga sangat sedih.
Tetapi ini adalah satu perkataan yang diingat dari Jim Elliot. Dia bilang gini, he is no fool who give what he cannot keep to gain what he cannot lose. Artinya gini, bukan seseorang itu bodoh kalau dia melepaskan hal-hal yang bisa hilang atau yang fana untuk mendapatkan hal yang abadi atau eternal, yaitu keselamatan. Sehingga Jim melihat bahwa missionary yang penuh dengan risiko di dalam kehidupan dia bisa buat dia mati, tetapi itu yang dia tahu untuk dilakukan sebab dia mengejar keabadian, dia mengejar keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan iman itu yang membuat dia berani untuk terjun ke pedalaman tersebut. Dan kisah Jim menarik, istrinya dan anak perempuannya akhirnya terbang ke suku itu untuk berusaha melayani suku ini. Bayangin, suku yang udah bunuh suaminya, udah bunuh 4 teman suaminya, misionari semua. Tetapi istrinya datang dengan harapan dia bisa memenangkan tribe itu. Dan pada akhirnya suku ini dimenangkan. Karena apa? Karena keberanian Jim dan keluarganya untuk memenangkan suku tersebut. Amin. Kadang kita hari ini menghadapi tidak sebahaya yang dihadapi oleh Jim Elliot. Tetapi ketakutan seringkali membuat kita mundur untuk kita tidak berbicara tentang Injil. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang tidak memberikan kita ketakutan. Amin. Sebab roh Tuhan itu yang kedua, membawa kekuatan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kata kekuatan ini diambil dari kata Yunani dunamos atau dinamis atau asal kata dynamite. Yang berarti kuasa yang lebih besar daripada kuasa kita. Yaitu kuasa ilahi yang aktif, bukan tenaga manusia, melainkan tenaga yang diberikan dari Tuhan. Jadi Timotius dikasih tahu bukan hanya kamu gak takut, tetapi kamu punya power, punya dunamos, punya kuasa yang seperti ledakan dynamite. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Dan kekuatan inilah yang membuat kita mampu berkobar untuk melayani sesama kita. Sebab gini, kita sering lupa bahwa kenapa kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita pikir, oke, kita diselamatkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kekekalan. Yes. Untuk bisa bersekutu lagi dengan Tuhan. Ya, untuk kembali ada hubungan intim dengan Tuhan yang seperti manusia miliki di Taman Eden. Iya. Tetapi Tuhan juga tidak membiarkan kita di dunia tidak segera diangkat seperti Henokh, tidak segera diangkat seperti Elia kembali kepada kekekalan. Karena apa? Karena kita punya tugas di dunia ini. Amin. Sebab Yesus memberikan tugas ini bahwa kita harus memenangkan seisi dunia ini. Untuk percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk melakukan itu? Tanpa roh yang berkobar, gak bisa. Nah makanya Timotius dikasih pengingat oleh Paulus. Ingat Timotius, Tuhan kasih kamu dunamos. Tuhan kasih kamu kekuatan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa manusia lakukan. Amin. Ada kisah seorang yang ditinggalkan oleh suaminya. Dan ini mungkin seperti istrinya Jim. Tetapi ini kisah yang lain. Dia ditinggalkan oleh suaminya yang menjadi penopang di dalam hidupnya. Dan yang luar biasanya gini. Yang maksudnya kisah ini tuh jadi menyedihkan. Karena mungkin ada suami istri yang bekerja. Ada istri yang ikut bisnis suaminya juga ngerti gitu. Tetapi ini istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal lebih dulu adalah istri yang ibu rumah tangga. Sehingga dia gak ngerti kerja, dia gak tahu bisnis suami seperti apa. Dia biasa di rumah, ngurus keluarganya. Dan ketika ditinggalkan dia kebingungan. Bagaimana kehidupan anak-anaknya, bagaimana nanti masa depannya dan seterusnya. Dia merasa gak kuat. Tetapi yang menarik adalah karena dia punya komunitas di dalam Tuhan. Karena dia punya teman-teman seiman yang selalu mendoakan. Karena dia juga punya Tuhan yang dia percaya akan kasih kekuatan di dalam hidupnya. Akhirnya apa? Istri ini, seorang janda ini bisa mengambil peran juga menjadi kepala keluarga. Dan dia bisa mengembalikan apa yang tadinya hilang, yaitu penghasilan yang dimiliki suaminya, hutang yang ditinggalkan, dia bisa kembalikan.
dia bisa buat usaha yang dirintis suaminya ini dari bangkrut, dari rugi, menjadi untung, dan akhirnya bisa memberkati anak-anaknya untuk sekolah. Dia ditanya, kenapa ibu bisa melakukan hal itu? Dia bilang, aku nggak tahu. Tetapi yang saya tahu ada kekuatan yang bukan berasal dari diri saya, yang memberikan saya kemampuan untuk setiap hari bangun dan melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan dia percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan kekuatan itu. Tuhan yang dia sembah, iman yang dia miliki, yang memberikan dia kekuatan untuk melakukan hal itu. So hari ini kekuatan dari roh bukan berarti kita tuh gak pernah lemah saudara-saudara. Tetapi yang pasti gini, setiap kali kita jatuh, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, roh itu pula yang akan buat kita bisa bangkit berdiri dan berjalan, melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan apa? Kemenangan akan datang di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendiri. Dan ketiga adalah ini yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius ingat, dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih. Nah ini yang menarik. Kasihnya di dalam bahasa Yunani itu kan kasih banyak. Tetapi kata yang dipakai oleh Paulus di dalam suratnya adalah agape. Kata yang digunakan adalah agape. Agape itu apa? Kasih yang tidak menuntut balasan, kasih tanpa syarat, kasih rela berkorban, dan kasih yang akan mengasihi bahkan kepada musuh sekalipun. Itulah kasih agape. Kasih Tuhan kepada kita. Jadi Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa Tuhan akan berikan Timotius itu kasih agape. Kasih yang membuat Timotius itu bisa mengasihi baik lawan maupun kawan. Kasih yang akan membuat Timotius itu bisa mengasihi jemaat yang mendukung dia ataupun yang menyerang dia. Kasih yang membuat Timotius itu bisa menyayangi jemaat yang dia gembalakan. Kasih yang membuat Timotius itu bisa mengasihi musuh-musuh yang menyerang dia. Orang yang menganiaya jemaat dan seterusnya. Dan ini luar biasa bahwa kasih tidak menuntut balasan. Saudara, ketika Paulus tulis surat ini, saya yakin Paulus sudah pikirkan sungguh-sungguh dia memakai kata apa. Karena surat itu kan ditulis dengan kita berpikir kan. Tulis apa ya? Dan ini bukan suatu ucapan lisan, ini adalah sebuah surat penggembalaan. Dan ketika Paulus pilih kata agape, saya pikir Paulus sudah memikirkan memang agape yang mau dia pakai. Bukan phileo, bukan eros, bukan kasih yang lain. Tetapi Paulus memang mau pakai kata agape. Dan kata agape ini membuat Timotius mengerti bahwa dia harus tetap melayani. Dia harus bisa mengampuni. Dan dia harus tetap bisa memberitakan Injil walau di dalam penderitaan. Saudara, saya mau angkat sebuah berita yang mungkin ada yang pernah lihat atau enggak, tapi ini berita cukup viral di sosial media kalau ada yang ngikutin. Seorang anak mahasiswa yang kuliah di UNUD, dia namanya Timothy, dia tiba-tiba ditemukan meninggal karena dia lompat dari lantai 2 di kampusnya dan jatuh. Dan Timothy ini ketika diselidiki kenapa sih dia bisa sampai loncat gitu ya. Ternyata dia mengalami pembulian. Dia mengalami tekanan dari seniornya. Bahkan ketika dia sudah mati ditemukan grup chat, ya ini yang viral. Grup chat yang tetap ngehina Timothy atau membuli Timothy yang udah jatuh. Cuman berani loncat dari lantai 2. Harusnya loncat dari lantai 5. Wah dasar dikata-katain. Sampai orang-orang ini tuh dihujat sama netizen dan tiba-tiba bikin statement gitu. Dan menurut saya pembulian tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Dan yang menarik gini, Timothy adalah seorang anak dari seorang ayah dan ayahnya ini orang yang luar biasa punya iman yang besar. Kenapa? Karena kurang lebih kita mengenal orang tuanya. Jadi orang tua Timothy adalah salah satu orang yang membantu kita membangun gereja di Sumarekon. Jadi salah satu kontraktor yang bekerja
untuk membangun gereja yang kita sedang bangun di Sumarekon. Jadi kita ketika tahu, oh anaknya Om ini meninggal, kenapa kita kaget? Ternyata beritanya viral. Pertama kita tahu sebelum berita itu viral, tetapi ketika berita itu viral kita sedih. Kenapa? Karena anak yang benar-benar luar biasa, pengen sekolah, dia orang yang pinter, tadinya juga ada keterbatasan dalam komunikasi, tapi dia berusaha untuk bisa berkomunikasi dan akhirnya dia bisa ngomong lancar gitu ya. Bahasa Indonesia tadinya nggak lancar karena dia sekolah di internasional, tetapi karena dia masuk sekolah negeri akhirnya dia bisa belajar untuk bicara bahasa Indonesia dengan baik. Tetapi ya malangnya dia menemukan teman-teman yang jahat gitu ya. Tetapi ini yang luar biasa. Ketika ayahnya diwawancara melalui telepon dengan salah satu televisi nasional, dia bilang gini, saya sakit hati sekali. Tetapi saya punya Tuhan yang mengajarkan saya untuk memaafkan orang yang bersalah. Ini dahsyat. Kenapa? Karena ini adalah sikap iman orang percaya, yaitu kasih yang agape. Kalau orang dunia pasti pengen tuntut segimana mungkin orang itu bisa dipenjara, mungkin bisa dikasih hukuman yang paling berat karena sudah membunuh anaknya melalui bullying. Tetapi di sini dengan kasus ini kita belajar hati seorang ayah yang kehilangan anak itu luar biasa sedihnya. Gak ada, kan saya pernah ngomong juga, gak ada sebutan untuk orang tua yang kehilangan anak tuh gak ada. Anak kehilangan orang tua yatim piatu, suami kehilangan istri duda, istri kehilangan suami janda. Tapi apa sebutan untuk bapak kehilangan anak? Gak ada. Karena ini adalah satu duka yang mendalam, tetapi kita belajar ketika ada Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita pun bisa mengampuni di saat yang paling sulit sekalipun. Di saat kita berpikir sepertinya Tuhan itu tidak adil. Tetapi respon dari orang tua ini adalah dia mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah membuli anaknya sendiri. So hari ini kita belajar bahwa kasih agape itu yang akan membuat kita mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang tidak baik sama kita. Dan Timotius perlu dengar ini. Kenapa? Karena Timotius akan ada di medan pelayanan yang berbahaya. Seperti yang Paulus sudah siapkan dia. Nah, so hari ini percayalah kalau kasih agape itu bisa tetap ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena tanpa kasih mungkin semangat pelayanan kita bisa jadi ambisi. Tetapi dengan kasih justru semangat kita melayani sesama itu bukan ambisi. Bukan kita pengen panggung, bukan kita pengen posisi. Tetapi ketika kita melayani sesama baik di dalam maupun di luar gereja. Motivasi kita adalah jadi berkat. Motivasi kita adalah memenangkan jiwa itu. Karena sekarang kan banyak muncul di sosial media. Apologet gitu ya. Ya saya tidak against dengan mereka. Ya mereka bagus juga. Berapologet, membela iman Kristen ketika diserang sampai iman yang lain. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika apologet hanya berusaha memenangkan debat. Karena tugas kita bukan menang debat, tapi tugas kita memenangkan jiwa. Amin. Berapologet baik, tetapi kita harus berapologet bukan untuk menyerang iman orang lain, tapi untuk bertahan ketika iman kita diserang. Dan apa yang harus kita lakukan adalah kita memberitakan iman kita agar orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Dan mereka pun mendapat keselamatan yang kekal. Yang terakhir, Paulus katakan ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang memberikan ketertiban artinya penguasaan diri di bawah tekanan. Kata asli yang dipakai oleh Paulus adalah sophronismos, yang artinya pikiran yang sehat, penguasaan diri, dan keseimbangan secara batin. Artinya apa? Artinya gini, ketika Paulus ditekan, dia akan menjadi lemah. Makanya di ayat 8, Paulus nurusin suratnya gini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Karena mungkin Timotius melihat bapak rohaninya ditangkap. Dia pengikut seorang kriminal. Mungkin kalau ditanya, hey kamu muridnya Timotius ya yang ditangkap itu. Tapi Paulus ingatkan jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu juga karena
Dia punya mentor yang ditangkap karena penginjilan, tetapi ikutlah menderita dalam Injil oleh kekuatan Allah. Dan pengendalian ini atau kalau kita lihat ketertiban ini artinya apa? Paulus tahu tanpa penguasaan diri semangat Timotius itu bisa menjadi lemah atau menjadi kacau. Karena gini, Paulus nggak pengen Timotius itu menjadi seperti orang zelot. Tahu cerita orang zelot ya? Dia ingin mengusir penjajah dengan kekerasan. Dengan keyahudiannya, orang zelot berpikir penjajah Roma itu harus mereka bunuh, harus mereka serang. Ada kisah di mana ketika Yesus ditangkap, dia punya murid salah satunya orang zelot, dan orang zelot itu berencanakan sama ke-12 murid, gimana caranya kita selamatkan guru kita. Saya punya pisau, saya bisa berkelahi, saya bisa fight. Ayo kita fight. Tetapi Paulus gak pengen Timotius itu jadi yang seperti ini. Dia gak pengen Timotius tiba-tiba bangun kekuatan, bangun army, bangun pasukan untuk menyerang Roma, untuk menyelamatkan. Paulus gak pengen. Yang Paulus inginkan ketertibannya itu Timotius tetap lakukan apa yang harus dilakukan. Yaitu menjadi pemimpin, menginjil, mengajar. Dan inilah yang luar biasa, ketertiban, penguasaan diri. Paulus gak pengen Timotius itu bereaksi salah karena pemimpinnya ditangkap. Tetapi Paulus ingin Timotius tetap tertib di dalam hidupnya dalam pemberitaan Injil. Saya mau pakai kisahnya Paus Yohanes Paulus kedua. Anda tahu Paus yang ditembak di dunia modern ini adalah Paus Yohanes Paulus kedua. Dan ini mengubah pelayanan Paus. Kenapa? Karena sebelum itu Paus itu selalu diarak pakai pop mobile yang terbuka, ya, yang tidak ada penjagaan yang terlalu ketat karena Paus itu sering pengen salaman sama umatnya, orang-orang Katolik. Tetapi sejak Paus Yohanes Paulus II itu ditembak, seringkali ketika Paus naik ke atas mobil, ya, pop mobilnya itu dikasih kaca anti peluru. Jadi mereka duduk, Paus itu duduk, lalu ada kaca anti peluru, lalu ada kayak secret service yang ngikutin dia, dijaga ketat. Kenapa? Karena mereka takut ada penembakan lagi, ada pembunuhan Paus lagi. Tetapi kisah ini menarik, kenapa? Karena ketika Paus Yohanes Paulus itu ditembak oleh seseorang yang ingin membunuh dia itu dilarikan ke rumah sakit karena tembakan itu memang hampir membuat dia mati. Tetapi yang menarik adalah dia ketika sudah sembuh dan akhirnya dia bisa selamat, umat Katolik itu bersukacita karena mereka wanti-wanti kan kalau sampai Paus mati, harus ada konklave lagi kan untuk memilih Paus berikutnya. Tetapi karena kebaikan Tuhan, Paus Yohanes Paulus itu gak mati dari shot itu. Dan akhirnya dia pergi mengunjungi yang namanya Mehmet Ali Akça di penjara. Dan dia duduk bersama orang ini. Dia bahkan ada fotonya memeluk orang ini. Dan dia bilang sudah mengampuni. Dan akhirnya kita tahu penembak ini akhirnya menerima Yesus. Karena pelayanan Paus. Mengasihi dan mengampuni kesalahannya. Dan ini merupakan satu hal yang berani dilakukan oleh seorang Paus. Karena gini, Paus itu benar-benar dianggap satu individu yang powerful. Dia bukan hanya pimpin gereja, tapi Paulus itu pimpin negara. Vatikan itu bukan hanya gereja, tapi dia itu negara dan bahkan dia punya army juga. Dia punya tentara juga. Dan saya rasa ketika Paus Yohanes Paulus II itu ingin membuat kasus ini menjadi rumit, dia bisa banget. Karena dia punya power. Dia punya kekuatan. Tetapi ketika dia keluar dari penjara, dia menertibkan hatinya. Dia gak pengen balas dendam, dia gak pengen membalas. Tetapi apa yang dia lakukan adalah mengampuni orang yang berusaha membunuh dia. Dan kasih itu yang membuat orang yang ingin membunuh Paus. Berarti kan orangnya benci ya sama Paus, sama mungkin sama Katolik atau apapun alasannya. Tetapi orang ini akhirnya bertobat dan terima Yesus di dalam hidupnya. So hari ini ketertiban itu yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Kadang kita diserang, kadang kita ingin dibunuh, kadang kita ingin dibully sama orang-orang yang bukan percaya karena iman kita. Kadang mungkin orang mentertawakan ibadah kita dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketertiban itu membuat kita tidak membalas. Membuat kita tidak menghakimi orang lain juga.
Membuat kita gak bully orang yang bully kita juga. Tetapi ketertiban itu akan membuat kita mengasihi orang itu. Dan kita mau melayani dia sampai mereka terima Yesus. Amin. So hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, baranya tuh gak pernah habis. Karena Roh Kudus sekarang gak pernah tinggalin hidup kita. Tetapi yang kita perlu apa? Kayu lagi, kipasin lagi. Agar api roh yang dalam hidup kita kembali berkobar dan menyala-nyala. Kobarkanlah kembali karunia-karunia itu di dalam hidup kita. Amin. Saya percaya karunia itu masih ada. Saya percaya karunia itu gak berhenti. Saya percaya karunia itu akan menyertai orang percaya di dalam pelayanan kita. So doa yang dulu hangat, mari bangkitkan lagi doa-doa itu. Iman yang dulu berani. Dulu kita berani banget menginjil. Sekarang udahlah capek, males. Orang yang kita injili juga gak tobat-tobat. Udahlah saya gak mau lagi injil. Mari kobarkan lagi semangat kita memberitakan Injil. Dan ketika kita dulu punya kasih yang tulus, tapi sering dimanfaatin, dijahatin orang, kita bantu orang, orang nipu kita. Jadi kita males lah baik sama orang lain. Kasih yang tulus itu, mari kita nyalakan lagi. Baik sama setiap orang, membantu orang yang bahkan menjahati kita. Karena kasih itu akan membuat orang melihat Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Hari ini saya khotbahnya habis sampai sini. Tetapi yang saya rindukan gini. Setiap umat jemaat Tuhan. Roh Kudus itu gak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus itu gak pernah tinggalin kita. So hari ini kalau kita mulai lemah. Kalau kita mulai gak semangat. Yang pertama harus kita lakukan. Masuk berdoa. Karena doa akan membangkitkan api itu. Amin. Orang yang tidak berdoa itu tidak bernafas secara rohani. Kalau tidak bernafas secara rohani pasti rohaninya padam. So pastikan doa kita adalah doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kadang orang percaya itu doa kalau punya masalah. Tetapi mulai kita ubah. Kita doa bukan karena punya masalah. Kita doa bukan karena minta mujizat. Tetapi kita doa karena kita rindu roh yang di dalam kita kembali berkobar. Amin. Dan saya percaya ketika setiap umat Tuhan berkobar lagi dengan kuasa Roh Kudus, dengan karunia-karunia roh, maka akan banyak orang yang dimenangkan. Penuaian atau apapun bahasanya revival itu bisa terjadi. Bukan di gereja, tetapi di setiap tempat kerja di mana engkau ditaruh oleh Tuhan. Setiap kantor, setiap perusahaan, setiap toko, setiap kampus di mana kita ditempatkan Tuhan akan terjadi revival. Karena apa? Bukan karena kita sebarin Alkitab, tetapi hidup kita yang dilihat oleh orang menjadi kitab yang terbuka untuk orang kenal Kristus di dalam hidupnya. Amin. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.